Evolusi pemikiran manusia, dari zaman prasejarah hingga era digital perjalanan kesadaran kolektif. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara kita berpikir dan memandang dunia telah berkembang dari zaman prasejarah hingga era digital saat ini? Bagaimana kesadaran kolektif, yang mencakup ide-ide, kepercayaan, dan nilai-nilai yang kita anut bersama, terbentuk dan berubah seiring waktu? Di video kali ini, kita akan memulai perjalanan panjang menelusuri evolusi pemikiran manusia, dan memahami bagaimana transformasi besar ini memengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi dalam dunia modern. Kesadaran kolektif bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus berubah dan berkembang, dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sejarah, inovasi teknologi, dan interaksi antar budaya. Dengan melihat bagaimana pemikiran manusia telah berevolusi, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang siapa kita sebagai manusia, dan kemana kita mungkin menuju di masa depan. Zaman prasejarah dan awal kesadaran. Kita memulai perjalanan kita dari masa yang sangat jauh, saat manusia pertama kali muncul di bumi. Pada masa ini, sebelum adanya tulisan dan catatan sejarah, manusia hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari mereka didedikasikan untuk bertahan hidup. Kesadaran manusia pada masa ini masih sangat primitif, namun mulai berkembang melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Manusia purba mulai menciptakan alat-alat dari batu dan kayu, yang bukan hanya berguna untuk berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi juga menjadi simbol awal dari kemampuan berpikir abstrak. Selain itu, mereka juga mulai menciptakan lukisan gua dan patung-patung kecil yang menggambarkan binatang dan manusia, yang mungkin memiliki makna ritual atau spiritual. Ini adalah tanda awal bahwa manusia mulai memiliki pemikiran simbolis dan kesadaran akan dunia di luar diri mereka. Dalam komunitas-komunitas kecil ini, munculnya bahasa sebagai alat komunikasi menjadi langkah besar dalam evolusi kesadaran manusia. Bahasa memungkinkan manusia untuk berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan menyusun narasi-narasi yang memberikan makna pada kehidupan mereka. Ritual dan kepercayaan pada roh-roh atau kekuatan alam menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, menciptakan awal dari apa yang kita sebut sebagai kesadaran kolektif. Peradaban kuno dan munculnya filsafat. Dengan berkembangnya peradaban besar seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Yunani, kita menyaksikan lompatan besar dalam evolusi pemikiran manusia. Pada periode ini, manusia mulai mengembangkan tulisan sebagai alat untuk mencatat pengetahuan dan pengalaman mereka, memungkinkan transfer informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Mesir kuno, tulisan hieroglif digunakan tidak hanya untuk merekam peristiwa penting, tetapi juga untuk mengekspresikan kepercayaan religius dan filosofi kehidupan mereka. Para pendeta dan cendekiawan Mesir mengembangkan sistem pengetahuan yang mencakup matematika, astronomi, dan kedokteran, yang semuanya didasarkan pada pengamatan yang cermat terhadap dunia sekitar mereka. Sementara itu, di Yunani, kita menyaksikan munculnya filsafat sebagai bentuk pemikiran yang lebih abstrak dan sistematis. Filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles berusaha memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya melalui akal dan logika. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kebenaran, keadilan, dan keberadaan, yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan etika modern. Peradaban kuno ini, dengan sistem pengetahuan dan kepercayaan yang kompleks, membentuk fondasi bagi perkembangan lebih lanjut dari kesadaran manusia. Mereka tidak hanya memahami dunia sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai arena di mana manusia harus menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Abad Pertengahan dan Pencerahan. Masuk ke abad pertengahan, kita melihat perubahan dalam cara berpikir manusia yang sangat dipengaruhi oleh agama. Pada masa ini, agama memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia barat maupun timur. Pemikiran manusia sangat dipengaruhi oleh kepercayaan agama, dan kesadaran kolektif kita lebih fokus pada hubungan antara manusia dan Tuhan, serta kehidupan setelah mati. Di dunia barat, Gereja Katolik menjadi institusi yang sangat berpengaruh, memonopoli pendidikan dan pengetahuan. Meskipun sering dianggap sebagai masa stagnasi, abad pertengahan juga menyaksikan perkembangan penting dalam bidang filsafat dan teologi. Para pemikir seperti Thomas Aquinas dan Agustinus mencoba untuk mensintesis ajaran-ajaran agama dengan logika dan filsafat Yunani, menciptakan kerangka berpikir yang akan bertahan hingga berabad-abad kemudian. Namun, dengan datangnya zaman pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18,
Ada pergeseran besar dari dominasi agama menuju rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Zaman ini sering disebut sebagai Age of Reason, di mana pemikir-pemikir seperti Kant, Descartes, dan Locke mulai mempertanyakan otoritas tradisional dan menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan hak asasi manusia. Zaman pencerahan menandai perubahan besar dalam kesadaran kolektif manusia. Orang mulai melihat dunia sebagai sesuatu yang bisa dipahami dan dimanipulasi melalui akal dan ilmu pengetahuan, bukan hanya melalui wahyu ilahi. Ini adalah masa di mana sains modern mulai berkembang, dan konsep-konsep seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan individu mulai mendapatkan tempat dalam masyarakat. Revolusi industri dan perubahan sosial. Revolusi industri yang dimulai pada akhir abad ke-18 membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, hidup, dan berpikir. Teknologi baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan kereta api mengubah cara produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Perubahan ini juga memiliki dampak besar pada kesadaran kolektif kita. Untuk pertama kalinya, manusia mulai melihat waktu sebagai sesuatu yang bisa diukur dan diatur dengan ketat, bukan sebagai sesuatu yang alami dan berulang. Pabrik-pabrik dan mesin-mesin membawa konsep efisiensi dan produktivitas ke pusat kehidupan manusia, mengubah cara kita memandang pekerjaan dan hubungan kita dengan waktu. Selain itu, perkembangan transportasi dan komunikasi memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Ini adalah masa di mana kesadaran manusia mulai terhubung pada tingkat global, meskipun masih terbatas pada lapisan masyarakat tertentu. Diskusi-diskusi tentang hak pekerja, keadilan sosial, dan ekonomi mulai muncul sebagai respons terhadap kondisi baru yang dihadapi masyarakat. Era digital dan kesadaran global. Memasuki abad ke-21, kita hidup dalam era digital di mana informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui internet. Teknologi digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita bekerja. Dalam era ini, kesadaran kolektif semakin terhubung pada tingkat global. Media sosial memungkinkan pertukaran ide dan informasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan hak asasi manusia kini dapat dengan mudah diakses dan didiskusikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Kesadaran kita kini semakin terfokus pada tantangan-tantangan global yang membutuhkan kerjasama internasional untuk diselesaikan. Perjalanan evolusi pemikiran manusia dari zaman prasejarah hingga era digital menunjukkan betapa jauh kita telah berkembang dalam memahami dunia dan diri kita sendiri. Kesadaran kolektif kita terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan. Namun, pertanyaannya tetap, bagaimana kita akan terus berkembang di masa depan? Dengan semua tantangan dan peluang yang kita hadapi, masa depan kesadaran kolektif kita akan sangat bergantung pada bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan pengetahuan kita untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar, dan tetap berlangganan untuk konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.